Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'inu ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Adatul Mukarromah, SSI MSI, selaku pembicara pada mentoring hari ini. Yang saya hormati pengurus JMMI, yang saya cintai dan saya banggakan teman-temanku semua, mahasiswa ITS, Angkatan 2021. Perkenalkan, nama saya Zidan Badruddin Yusuf dari Teknik Lingkungan, selaku moderator akan memandu kegiatan mentoring pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ala hadiniya ala kulli niyatin sholihah bi barakatil Fatihah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, langsung saja kepada Bu Adatul Mukarromah untuk bisa mengisi kegiatan mentoring ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Ibu. Kepada Ibu, saya persilahkan. Oke. Matur nuwun. Terima kasih Mas Zidan. Ya, saya ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, gitu ya. Ya, kebiasaan saya kalau ngajar gitu. Jadi selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Ya, walaupun Muslim semua, mungkin nanti ada yang gerundel kok pakai ada selamat pagi, selamat siang, selamat malam gitu. Ya, nggak apa-apa, kan itu kan orang Indonesia, karena saya orang Indonesia gitu. Ya. Jadi ada salam Indonesia, ada salam bahasa Arab, gitu ya. Jadi oke. Ya, jadi untuk hari ini, gitu ya, saya diberi tugas sama tim mentoring untuk memberikan materi tentang tahsin Al-Qur'an gitu. Ya mungkin mungkin yang ini kan memang mentoring ini gitu ya. Jadi seperti yang kemarin sudah disampaikan sama Mas Suri ketika hari Minggu kemarin waktu pembukaan. Jadi mentoring itu diharapkan gitu ya nanti bisa memberikan ya tambahan value added gitu ya, tambahan nilai gitu bagi mahasiswa, terutama yang lagi mengambil mata kuliah agama Islam gitu. Walaupun nanti yang mengisi mentoring itu tidak semuanya dosen agama Islam. Seperti itu. Kenapa? Ya karena memang dosen agama Islam di ITS itu kan juga terbatas. Jadi tidak memungkinkan untuk ya mengajar semuanya yang dalam waktu yang tidak panjang gitu ya, mentoring yang dilaksanakan selama 2 minggu ke depan ya, yang selama 2 minggu full gitu ya, itu tidak memungkinkan kalau semuanya diajarkan oleh dosen ya agama Islam gitu. Jadi memang didistribusikan kepada beberapa dosen yang lain yang bukan dosen agama Islam. Tapi gitu ya, tapi pasti tim mentoring juga memilih gitu ya. Jadi memilih untuk ya dosen-dosen yang bisa memberikan materi tersebut gitu. Jadi bukan sembarangan dosen yang gitu ya. Bukan berarti berarti saya terpilih, saya berarti saya bisa ya. Kalau saya sih kalau ditanya kenapa saya mau gitu ya memberikan materi ini, karena ya itu tadi saya belajar gitu ya. Saya belajar Al-Qur'an sejak kecil gitu ya. Guru saya lumayan galak kalau ngajari saya Al-Qur'an gitu, karena memang ya materi di tahsin Al-Qur'an ini ya cukup bukan cukup banyak, tapi ya kalau bagi saya pribadi cukup sulit gitu. Tidak cukup hanya belajar 1-2 jam, yang hari ini hanya belajar 1,5 jam gitu ya. Makanya nanti di 2 hari gitu ya, Kamis sama Jumat ada pendalaman materi dengan Mas atau Mbak mentornya
Nah, itu nanti silahkan dimanfaatkan dengan baik gitu, terutama di tahsin Al-Qur'an. Kenapa? Karena itu tadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa kalau untuk tahsin Al-Qur'an tidak cukup belajarnya itu hanya 1-2 jam gitu. Walaupun gitu ya, saya sering lihat juga di flyer bisa membaca Al-Qur'an gitu ya selama ada pelatihan gitu ya dalam waktu 7 jam gitu. Nah, saya nggak tahu belajar membaca Al-Qur'annya seperti apa gitu. Sebenar, kalau bahasa saya sebenar apa gitu ya. Gitu tadi. Jadi jadi itu ya pertama latar belakang saya mau mengambil ini, walaupun saya background saya di sini bukan dosen agama gitu. Jadi saya di ITS sebagai dosen di jurusan atau di Departemen Statistika. Jadi saya di Departemen Statistika, saya ngajarnya juga nggak ada istilahnya nggak bau agama sama sekali gitu ya. Jadi ngajarnya ya pure ngajar statistika gitu. Tapi ya itu tadi. Tapi saya mau mengajar ini karena memang saya merasa bahwa gitu ya. Saya memang sudah belajar ini sejak kecil dan saya juga kalau sekarang kan banyak ya TPQ. Kalau guru saya itu guru tradisional tapi beliau mengeluarkan kayak sertifikat gitu ya bahwa dan tesnya itu lebih sulit kalau menurut saya dibandingkan tes yang qiraati dan lain-lain itu. Jadi saya ada sanggup membaca ini dan seterusnya. Jadi ada sertifikatnya dari guru saya, walaupun guru saya orang tradisional, tapi beliau berusaha untuk ya itu tadi memberikan sertifikat itu tadi. Jadi sejak kecil bertahun-tahun ya saya ditempa di sana gitu. Jadi materi ya seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi ya, materi hari ini adalah tentang tahsin membaca Al-Qur'an. Ya, tadi saya bilang di awal saya tidak ini ya, kalau misalkan yang belum pernah gitu ya. Tapi rasanya kalau anak sekarang, maksudnya ya anak sekarang itu ya mahasiswa ya kalau sama saya itu kan selisihnya sudah 20 tahun ya. Jadi kalau zaman saya dulu itu tadi TPQ itu enggak ada kalau zaman saya dulu. Jadi kalau ngaji ya harus di guru yang tradisional tadi bahasa saya gitu ya. Kalau sekarang kan sudah tersistematis gitu ya. Jadi orang tua sekarang itu memanggil guru atau menaruh anaknya di musola dengan TPQ dan dengan ya kalau dengan qiraati misalnya atau yang lainnya gitu ya. Banyak sekali Iqra dan lain sebagainya. Ya saya tidak terlalu hafal gitu ya. Itu di situ juga sebenarnya sudah diajarkan gitu. Membaca secara benar gitu ya. Yang akan saya sampaikan di sini. Jadi ya saya berharap dan beranggapan gitu ya kalau untuk anak zaman sekarang rasanya tidak akan asing gitu ya untuk belajar atau membaca Al-Qur'an secara benar dan baik gitu. Jadi ya saya cuman ini saja. Ya nggak tahu nanti kalau ada waktu mungkin gitu. Kalau nggak ada pertanyaan ada waktu mungkin saya akan memanggil 1-2 orang ya untuk mencoba ya. Karena tahsin itu kan saya mendengarkan sudah benar atau masih ada yang harus diperbaiki lagi dalam proses membaca Al-Qur'annya. Oke, jadi jadi buku jadi sumber dari materi saya di slide ini adalah dari buku panduan mentoring. Jadi kalian sudah diberikan link gitu ya untuk buku panduan mentoring agama Islam. Kalian bisa mengambil buku tersebut ya di-download di sana. Di buku panduan tersebut. Tapi nanti ada beberapa tambahan dari saya seperti beberapa contoh-contoh tidak ada di buku itu tapi ada di slide saya ya. Dan penyusunnya adalah dosen agama plus gitu ya, plus Pak Imam Syafawi, Pak Arif Abdurrahman itu bukan dosen agama ya, tapi ya itu tadi. Tapi ya beliau ya itu tadi tidak perlu meragukan ya kemampuan dari dosen-dosen yang memberikan gitu ya materi mentoring ya itu tadi walaupun background-nya bukan dari dosen agama, tapi keilmuan beliau tidak perlu kalian ragukan. Itu saja. Oke, ya jadi Al-Qur'an gitu ya. Tahsin Al-Qur'an. Jadi sebelum kita pentingnya kenapa sih kita itu harus bisa membaca Al-Qur'an secara baik dan benar gitu ya. Tidak hanya secara baik saja tapi juga secara benar gitu ya. Karena memang Al-Qur'an itu adalah wahyu gitu ya yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad gitu ya.
apa namanya, dan kalau secara bahasa Al-Qur'an itu artinya adalah ya berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Jadi dia itu masdar gitu ya. Kalau di dalam bahasa Arab itu ya ada posisi kata gitu ya. Jadi kata Quran itu dari masdar gitu. Jadi kalau qara'a ya, jadi artinya itu adalah bacaan gitu. Jadi membaca, kalau qara'a kan ya membaca gitu ya. Jadi kalau Qur'anan, karena Quran itu dia adalah masdar tadi, maka artinya adalah bacaan. Jadi suatu yang gitu ya, jadi mukjizat dari Allah tadi yang untuk dibaca gitu maksudnya. Jadi memang dari kata gitu ya, dari bahasanya saja yang Quran itu adalah bacaan itu tadi. Sehingga ya memang harus sering-sering dibaca untuk bisa gitu ya memahaminya sebenarnya. Jadi goalnya gitu ya, goal utamanya itu di Al-Qur'an ya memahaminya gitu. Tapi membaca gitu ya, nanti dengan membaca yang baik dan benar juga apa namanya, terus kenapa kok harus baca yang baik dan benar? Karena kan apa ya, seperti kita misalkan, itu kan bahasa ya, Al-Qur'an itu kan dari bahasa Arab, yang tertulis di dalam Al-Qur'an itu kan bahasa Arab. Sama seperti kita, kadang-kadang orang Jawa ya, saya kadang-kadang kalau mendengar orang lain gitu ya, mengatakan kalau di Jawa itu kan ya mungkin di sini ada sampai ada Jakarta dan lain sebagainya. Di Jawa itu kan ada ada gitu ya. Tapi kadang-kadang orang luar Jawa itu membunyikan sama itu sama-sama misalkan. Jadi nggak ada nggak ada gitu. Jadi di Jawa itu kan seperti itu. Jadi di telinga itu rasanya kok aneh gitu. Apalagi kalau ada sinonim sama padanan kata nanti. Kepleset sedikit artinya sudah berbeda misalkan. Nah sama, nanti ketika membaca Al-Qur'an itu tidak secara baik dan benar, ketika nanti ada apa namanya kepleset itu tadi, maka bisa merubah arti yang kita baca gitu. Padahal tapi saya Bu membaca kan tidak mengerti artinya. Ya itu karena tidak mengerti, kecuali kalau memahami apa yang kita baca gitu. Apa yang kita ucapkan kita memahami, maka maksud saya itu ini bukan itu misalkan. Nah, itu kan masih ada ya dialog gitu tadi. Tapi kalau benar-benar kita blank, kita nggak tahu juga, terus kita baca juga ngawur juga, maka kan ya yang tersampaikan ya itu tadi. Berarti tidak sesuai dengan apa yang mau kita sampaikan. Lah itu nanti bahayanya kalau membaca Al-Qur'an itu tidak secara benar itu tadi. Ya, jadi hal ini gitu ya. Jadi arti dari Al-Qur'an tadi itu seperti di surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18 yang bunyinya adalah inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah, yang artinya sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Gitu. Jadi ini adalah ya arti dari Al-Qur'an ya secara bahasa gitu. Jadi dia Al-Qur'an itu adalah dari bahasa Arab itu tadi. Kemudian kalau secara istilah gitu ya, maka Al-Qur'an itu adalah kalamullah seperti yang saya tadi bilang, ya dari kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat yang tertulis dalam lembaran-lembaran yang diriwayatkan secara mutawatir, ya, dan dinilai ibadah dengan membacanya, gitu. Jadi ada 4 hal penting gitu ya dari Al-Qur'an. Apa itu Al-Qur'an tadi? Jadi Al-Qur'an itu adalah kalamullah, ya berarti ya kalam itu ucapan gitu ya. Jadi kalau arti letter arti ininya itu berarti ucapannya Allah gitu. Jadi kalamullah. Jadi Al-Qur'an itu adalah wahyu Allah. Al-Qur'an itu ucapan Allah, bukan buatan Nabi Muhammad, bukan buatan manusia manapun, tidak. Tapi Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Ya. Ini sebagaimana di ya surat An-Najm ayat 4. In huwa illa wahyu yuha, ya. Jadi jadi itu adalah Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu kalamullah. Jadi benar-benar pure ucapan dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi apa yang diucapkan oleh Allah itu diturunkan kepada Nabi Muhammad
gitu ya, sebagai mukjizat. Jadi tadi ya, satu itu pertama adalah Al-Qur'an itu adalah kalamullah, kemudian mukjizat yang diturunkan gitu ya, yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Itu adalah Al-Qur'an. Ya. Jadi mukjizat berarti gitu ya, berarti nggak ada siapapun gitu ya. Jadi siapapun itu tidak akan bisa membuat yang sama seperti Al-Qur'an. Baik itu manusia maupun jin. Sebagaimana di Al-Qur'an ya, surat Al-Isra ayat 88. Ya, jadi yang bunyinya qul la ini jama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Ya, jadi walaupun manusia dan jin itu berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Qur'an, maka tidak akan pernah mampu gitu. Jadi itu artinya kira-kira seperti itu. Jadi memang Al-Qur'an itu tadi kalamullah tadi, jadi wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat tadi. Jadi walaupun manusia, jin, siapapun gitu bahasanya ya, mau membuat tandingannya, maka tidak akan bisa menyerupai tidak akan bisa membuat Al-Qur'an itu tadi. Nah, mungkin gitu ya, mungkin yang pernah mendengarkan sejarah agama Islam gitu ya, waktu zamannya Abu Bakar misalkan, ada yang mengaku nabi dan kemudian membuat Al-Qur'an tandingan gitu ya. Jadi kalau mendengar gitu ya, maka akan lucu jadinya gitu. Jadi Al-Qur'an itu ya, apalagi zaman dulu memang ketika Al-Qur'an itu turun di Arab itu kenapa Al-Qur'an itu bahasanya itu tingkat tinggi, bahasa sastranya ya maksud saya, karena di zaman itu di Arab sana, di Arab Saudi sana itu orang itu berlomba-lomba atau banyak sekali orang yang pinter untuk berbahasa yang baik gitu. Jadi mempunyai tata bahasa yang sangat baik di zaman itu. Sehingga memang bahasanya menandingi. Jadi begitu orang Arab itu mendengar ayat Al-Qur'an, mereka langsung amazed gitu. Jadi langsung terkejut dan merasa luar biasa gitu. Tata bahasanya itu luar biasa gitu. Tidak ada yang bisa menandingi tadi. Manusia pun kalau mau membuat yang seperti itu rasanya sulit gitu. Jadi kalau ya bahasa sekarang sastranya itu ya, kalau bahasa Indonesia itu berarti sastranya itu, tata bahasa sastranya itu sudah melebihi gitu ya orang zaman itu yang sangat pandai gitu. Jadi memang bahasanya itu bukan bahasa yang dalam artian ya bahasa sehari-hari, tapi bahasanya memang bahasa sastra. Makanya kalau mau memahami isi Al-Qur'an itu tidak bisa diartikan kata per kata gitu ya. Jadi yang terjemahan, bukan ada terjemahan. Iya, kalau hanya berbekal terjemahan saja, maka harus berhati-hati gitu. Karena memang banyak sekali tafsirannya itu tadi. Karena memang tata bahasanya Al-Qur'an itu bukan tata bahasa yang sederhana gitu, tapi memang tata bahasanya itu adalah sastra itu tadi, yang tingkat tinggi itu tadi. Jadi perlu penafsiran yang lebih gitu. Itu adalah yang kedua. Jadi sebagai mukjizat tadi. Kemudian ya tertulis dalam lembaran-lembaran. Ya, untuk saat ini memang Al-Qur'an itu sudah dikumpulkan gitu ya, dikumpulkan dalam lembaran-lembaran gitu ya. Yang pertama kali gitu ya, berinisiatif untuk mengumpulkan di waktu itu kan mulai dari Khalifah Umar sebenarnya, tapi terrealisasinya di Khalifah Utsman gitu. Walaupun di awalnya Al-Qur'an pun tidak seperti yang sekarang gitu ya. Jadi ada tanda titik gitu untuk ba, ta gitu ya. Karena itu sangat dimudahkan gitu dengan waktu pengumpulan itu tadi. Tapi di awal tidak ada bedanya, huruf ba, huruf ta, huruf nun gitu, huruf sa gitu nggak ada bedanya. Memang nggak ada titik, nggak ada segala macamnya, nggak ada harokat gitu. Jadi hanya tulisan saja. Dan waktu itu pun tertulisnya di mana-mana. Begitu Nabi mendapatkan wahyu dari Allah gitu ya, di situ ada sahabat langsung ditulis. Dimanapun gitu ya, bisa di batu, bisa di lembar, di daun, di apapun, di kulit, di apapun gitu ya, tapi berinisiatif untuk dikumpulkan tadi. Kemudian diriwayatkannya itu secara mutawatir, jadi terus menerus gitu ya, secara mutawatir itu terus menerus gitu. Jadi ya itu tadi, tidak berhenti itu tadi. Tapi memang mungkin ya urutannya tidak gitu ya, yang di Al-Qur'an itu bukan urutan pertama kali gitu ya, yang turun pertama kali itu kan
ya surat ya Allah, kok saya lupa. Al-Falaq. Ini anak saya, ada anak saya. Kok Al-Falaq sih? Bukan. Allah, iya. Iqra, saya hafalnya Iqra itu. Al-Alaq. Ya Allah, ya Karim. Ya, jadi ya, kan yang pertama kan Al-Alaq. Padahal kan kalau kalian baca Al-Qur'an Al-Baqarah ya yang awal gitu ya. Ya, Al-Fatihah, setelah itu Al-Baqarah, ya. Jadi tadi ya, jadi memang yang di dalam Al-Quran memang tidak urut sesuai dengan turunnya ayat gitu. Tapi ya itu tadi, kalau turunannya ayat memang sesuai dengan kondisi di saat itu. Jadi kadang-kadang ketika ada permasalahan gitu ya, tiba-tiba ada ayat yang turun, maka Nabi akan menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, kepada ya di saat itu, bahwa ini adalah cara penyelesaiannya misalkan. Jadi ketika ada masalah, maka itu seperti itu. Jadi ya intinya itu tadi, jadi mutawatir, jadi secara terus-menerus tadi. Dan yang keempat gitu ya, yang terpenting adalah ketika kita membaca Al-Quran, maka itu adalah termasuk dalam ibadah gitu. Karena membaca Al-Quran itu adalah ibadah yang bisa kita lakukan gitu ya, maka sudah sepatutnya gitu ya, sudah selayaknya gitu, sudah seharusnya membaca Al-Quran itu secara baik dan benar gitu. Benar secara bacaannya maupun makhrajnya gitu, walaupun ya secara bacaannya walaupun makhrajnya seperti itu, seperti yang saya sampaikan itu tadi. Jadi kadang-kadang itu tadi ketika berbeda gitu ya, misalkan dari Sunda atau dari manapun, ketika ada perbedaan pengucapan misalkan, maka akan bisa jadi nanti akan berbeda arti gitu yang mereka tangkap gitu, karena memang saya nggak paham tentang bahasa Sunda misalkan, tiba-tiba saya mengatakan sesuatu yang jadinya lucu bagi orang Sunda, seperti yang saya katakan tadi, saya orang Jawa, kadang-kadang saya mendengar orang lain berbahasa Jawa tadi huruf huruf o gitu, itu kan berbeda kalau orang Jawa gitu. Kadang-kadang O jadi U jadi O gitu ya, itu ada berbeda gitu. Tapi jadinya nggak pas ya gitu misalkan. Jadi sama Al-Quran itu karena bahasa Arab sama, jadi kita berusaha untuk membaca dengan sesuai dengan kaidahnya di bahasa Arab itu tadi. Jadi cara membacanya secara benar itu tadi, baik secara makhrajnya maupun secara tajwidnya, bacaannya. Nah, ini adalah jadi makhraj ya. Yang pertama adalah makharijul huruf. Ya, atau ya makhraj dari setiap huruf ya. Atau tempat keluarnya huruf untuk melafalkan Al-Qur'an gitu. Jadi ada panduannya gitu ya bahasanya. Walaupun tidak mudah gitu. Maksudnya dengan melihat ini apakah mudah seperti itu? Ya tidak mudah juga gitu maksud saya. Ya ini yang sulit gitu, yang saya bilang tadi. Ini yang tidak bisa dipelajari dalam waktu 1-2 hari. Kalau tajwid, gitu ya. Kalau tajwid, kalau kalian mau belajar full, gitu ya, selama seminggu misalkan, full untuk tajwidnya, itu mungkin bisa full selama seminggu. Tapi setelah itu dipraktekkan terus, itu mungkin bisa. Tapi kalau untuk makharijul huruf itu butuh waktu. Dan kalau dulu kata guru saya, kalau belajarnya itu sejak kecil, maka lidahnya akan mudah untuk dibelokkan, kalau bahasanya dilipat gitu, kalau bahasa Indonesianya. Kalau bahasanya saya dulu ditekak-tekuk gitu ya, ditekak-tekuk itu dilipat kalau bahasa Indonesianya. Tapi aneh ya, masa lidah bisa dilipat. Jadi ya itu tadi maksudnya. Jadi untuk diatur, diolah lidahnya supaya menjadi keluar huruf tadi itu secara benar, itu tadi akan lebih gitu bahasanya, lebih mudah kalau dipelajarinya sejak kecil gitu. Tapi apakah terus orang dewasa tidak bisa belajar itu? Bisa gitu. Walaupun mungkin tidak maksimal, tapi kan sudah berusaha, karena mungkin waktu kecil tidak berkesempatan untuk belajar secara baik gitu ya, maka nggak apa-apa setelah besar untuk belajar, berusaha untuk secara baik itu tadi. Jadi ini adalah tempat keluarnya huruf kalau secara gambar gitu. Nanti kalau di bukunya itu ada tempatnya gitu ya, tapi ini secara visualnya seperti ini. Jadi kalau ada huruf itu ya alif, ya sama waw, itu adalah huruf mad. Maksudnya huruf mad itu apa? Jadi dia itu nanti dibaca panjang. Ya, satu alif gitu ya, atau 2 ketukan gitu. Ya.
alif ya. Jadi ada alif sebenarnya berbeda. Kalau saya dulu belajar alif sama hamzah itu berbeda gitu ya. Kalau alif itu dia tidak ada harokatnya gitu. Jadi misalkan ba terus ada alif. Berarti kalau ba ada alif berarti pasti nanti di harokat fathah. Ba gitu ya. Satu alif gitu ya atau dua ketukan. Ba lah itu keluarnya panjang A-nya itu tadi atau bi kalau ketemu dengan ya gitu ya. Bi berarti kalau ketemu dengan waw jadinya bu gitu ya. Ba, bi, bu. Nah, itu semuanya huruf yang tadi alif, ya sama waw mati ya. Ya mati sama waw mati. Jadi ada alif, ada ya mati sama waw mati. Itu letaknya adalah di rongga mulut. Makanya kalau membaca Al-Qur'an itu supaya jelas bahasanya dibuka mulutnya gitu ya. Ba, bi itu. Jadi ada di rongga tempatnya. Bu ya. Jadi alif, ya mati sama waw mati tempatnya ada di rongga mulut sini, di rongga. Jadi di rongga. Jadi dia memenuhi rongga mulut kita. Makanya kalau kalian membaca Al-Qur'an harus membuka gitu ya, dibuka mulutnya. Nggak perlu takut untuk ini. Jadi jangan geremeng, jangan babi gitu. Itu geremeng namanya gitu ya. Jadi kalau geremeng gitu ya, kalau geremeng nanti keluarnya tidak benar gitu. Jadi memang harus dibuka mulutnya. Ya, kemudian saya mulai dari awal sini. Jadi di sini ya, jadi ya dari tenggorokan. Ini tenggorokan paling bawah gitu. Ya, kenapa huruf H gitu ya? Suaranya itu dalam gitu. Kenapa? Karena posisinya itu memang ada di dalam tenggorokan paling bawah gitu. Jadi sini deket dada itu ya, jadi yang paling bawah. A, H itu kan paling bawah. Jadi ya, ini hamzah ya, hamzah. Kalau tadi kan alif, kalau alif di rongga tadi, kalau ini di bawah gitu. H gitu ya. Ih gitu. Jadi makanya dia dalam gitu. Jadi suaranya itu kayak ya kalau ini kayak orang laki suaranya gede gitu ya. Itu karena posisinya memang dia ada di rongga paling tenggorokan paling dalam. Nah, mungkin kalau mau menirukan suara laki gitu misalkan, ya maka pakai suara itu, pakai suara cari di tenggorokan paling dalam di sini, paling bawah. A, H, gitu ya. Ha, hi, hu, bah. Nah, gitu. Jadi memang suaranya itu dia dalam karena dia tempatnya di bawah tenggorokan. A, I, U, ba. Itu sama, posisinya sama, tempatnya sama-sama di dalam situ tadi. A, I, U, ba. Itu adalah cara untuk ini ya, bergumam apa ya bahasanya ya. Jadi itu kalau mau mempelajari makhorijul huruf biasanya itu kata-kata yang sederhana gitu ya. Jadi dia ada di fathah, di kasroh, di doma, kemudian di sukun gitu ya. Seperti itu. Kemudian agak naik sedikit. Jadi tadi yang paling bawah itu ya hamzah sama ha, kemudian agak naik sedikit ada ha sama ain. Ya. Jadi suaranya tetap dalam tapi dia agak ke tengah karena agak ke tengah. Ha, hi, hu, bah gitu ya. Jadi dia agak ke tengah, agak tipis gitu. A, i, u, ba. Makanya kalau kadang-kadang orang baca ha sama baca a itu mirip-mirip karena tempatnya sama. Jadi agak mirip-mirip kalau tidak didengarkan dengan benar gitu ya. Karena tempatnya sama. Jadi tempat posisi di tenggorokannya itu sama, tengah-tengah gitu ya. Jadi ada ha, ada ain. Kemudian agak naik lagi, jadi ya tenggorokan paling atas gitu ya. Tapi ini belum sampai ke sini ya. Kalau ini tuh sudah masuk ke mana ini ya? Mau rongga mulut tapi masih tenggorokan. Qaf sama kaf itu masih tenggorokan tapi sudah dimasuk ke rongga mulut, agak naik lagi. Kalau ini masih di tenggorokan. Jadi di tenggorokan itu yang paling atas gitu ya. Ada kha sama ada ghain gitu ya. Ya, itu pun kalau kalian ya mendengarkan stilas gitu ya, maka akan mirip suaranya. Kha, khi, khu, bah sama gha, ghi, ru, bah gitu ya. Mirip kan kalau kalian dengarkan dengan baik itu mirip. Bedanya kha sama gha loh beda. Tapi untuk getarannya itu sama. Karena posisinya sama. Gitu ya. Jadi ini tadi hamzah sama ha itu posisinya sama di pangkal tenggorokan. Kemudian yang ini tadi ha sama ain di tengah-tengah. Yang ini tadi di ujung tadi ada kha sama ghain gitu. Agak naik sedikit gitu. Kalau ini agak berbeda posisinya. Agak naik sedikit gitu ya. Sudah masuk ke pangkal tadi, pangkal lagi tapi agak naik gitu ya. Ada qaf gitu. Makanya qaf pun agak dalam karena dia menuju ke tenggorokan.
Qaf, Ko, Kopi, Kubak, gitu ya. Jadi dia agak ke situ, kemudian K kan agak tipis, agak berbeda tempatnya, tapi tipis sekali tempatnya sama Qaf. Ya, Kaf itu agak tipis sekali tempatnya dengan Qaf. Jadi tempatnya di sini. Nah, ini adalah huruf paling sulit di sini, adalah huruf Dot, gitu ya. Ya. Kenapa paling sulit gitu ya? Ya, sempat ada kalau saya dulu ngaji gitu ya. Ya, sempat sampai ada hadis bahwa yang mengatakan seperti ini, yang paling sempurna untuk pelafalan Dot itu hanya Nabi Muhammad gitu. Jadi yang lainnya itu tidak akan bisa sesempurna Nabi Muhammad untuk pelafalan Dot karena memang saking sulitnya. Jadi Dot itu ditarik, kalau bahasanya itu ditarik, lidah kanan dan lidah kiri itu ditarik ke samping kanan dan samping kiri gitu. Jadi sampai nanti mengembung gitu ya, si pipi itu tadi kan mengembung gitu. Dot gitu. Bol. Jadi memang ditahan dan ditarik itu tadi. Jadi memang ini, apalagi kalau pas baca Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi kalau belajar itu sudah benar atau tidak itu belajarnya di situ. Karena apa? Sudah tasydid, dot pula, gitu ya. Jadi benar-benar ditariknya itu dengan sangat kuat gitu bahasanya. Itu tadi. Jadi dot itu adalah yang paling sulit di sini. Jadi posisinya tadi ya, jadi lidah gitu ya, lidah kiri dan kan samping ya, lidah samping kiri dan kanan ditarik ke samping kiri dan samping kanan. Itu adalah huruf dot. Ya, kemudian ada yang kalau ini di tengah-tengah lidah ya, jim, shin, ya, jim, shin sama ya. Tuh. Jadi ya kerasanya nanti pasti di tengah. Kalau di ujung gitu ya, di ujung itu ada beberapa, walaupun di ujungnya itu nanti dia posisinya berbedanya sama di gusi atau ke gigi gitu. Itu bedanya. Tapi sama-sama di ujung lidah. Gitu. Jadi misalkan ya, lam itu berarti ujung lidah sama ya ujung gusi agak atas gitu ya. Jadi gigi tapi sudah menuju ke gusi. Kalau ro dia agak ke tengah lagi, jadi agak berbeda lagi gitu. Ya, jadi ini adalah ya posisinya di situ. Kemudian kalau ini di bibir, ya wawu, ba sama mim itu posisinya ada di bibir gitu ya. Ya kan kalau ba itu kan dia berarti bibirnya kan mengatup ma, itu kan juga ada di bibir juga. Wawu itu juga ada di bibir, walaupun wawu itu agak berbeda ya. Wa itu tidak menutup gitu ya, bibirnya itu tidak menutup. Tapi kalau ba sama ma, mim, ba sama mim itu kan dia memang menutup di bibirnya itu. Jadi sama-sama di bibir. Fa itu juga bibir tapi sama ini. Jadi bibir tapi agak maju ke depan ini ya, jadi bibir sama gigi ini ya. Kalau ini tadi bibir dengan bibir tadi, kalau ini bibir sama giginya itu tadi. Jadi ini adalah nanti ya kalau mau belajar gitu ya, belajar makharijul huruf maka bisa melihat ini. Walaupun gitu ya, walaupun sebenarnya kalau mau detail belajar makharijul huruf itu banyak sekali sifatul huruf gitu ya. Jadi ada kalau mau dilanjutkan itu ada sifatul huruf. Jadi salah satu cara dulu kalau membaca pengucapan lafal bahasa Arab gitu ya. Salah satunya itu ya kalau bukan ekstrim ya, ada lilin di depan. Kalau lilinnya itu bergerak gitu ya, berarti nafas kita keluar, berarti salah gitu. Jadi ada beberapa huruf gitu ya yang memang tidak boleh ada nafas itu keluar dari bibir kita gitu, dari mulut kita gitu. Jadi kalau sampai lilinnya itu bergerak atau kadang-kadang di sini ya, ada di tangan kita ditaruh di atas begini, kemudian kalau ada kerasa ada nafas, kadang-kadang kan tidak terasa kalau itu. Makanya ya itu tadi pakai lilin, berarti kalau lilinnya bergerak berarti masih salah huruf kita gitu. Jadi dulu belajarnya sampai seperti itu kalau sampai belajar kelanjutan dari makharijul huruf. Ya walaupun itu tadi, itu kan kalau memang yang benar gitu ya. Tapi apakah terus kalau ada salah-salah gitu ya sedikit, jadi tadi ya sebenarnya sama saja. Kita kan kadang-kadang bahasa kalau salah-salah sedikit kalau masih bisa dipahami masih oke gitu ya. Jadi kalau misalkan belajarnya gitu ya sudah terlanjur gitu, misalkan tidak bisa sesempurna itu ya tidak masalah gitu. Tapi ya itu tadi memang harus terus, tapi tetap harus terus belajar sampai sebaik mungkin. Tuh. Itu yang pertama tadi adalah tentang makharijul huruf. Tadi ya itu yang penting juga, tapi juga memang bahasanya sulit untuk dipelajari ketika memang ketika sudah dewasa tidak bisa belajar, bukan, tapi ya itu tadi untuk mengelola lidah kita memang mungkin agak sulit gitu ya dibandingkan ketika masih kecil gitu. Jadi lebih mudah untuk dikelola.
Jadi kalau memang ini ya berusaha untuk membedakan saja, jadi biar beda gitu. Antara tadi ya hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, kaf, qaf, lam, mim, nun gitu tadi. Ya supaya berbeda keluarnya. Ketika berbeda maka artinya pun bisa dipahami dengan baik gitu. Kemudian yang kedua, yang terpenting kedua adalah ilmu tajwid gitu ya, bacaan tadi saya bilangnya. Jadi bacaannya gitu. Jadi tajwid itu kalau secara bahasa adalah memperindah sesuatu. Kalau secara istilah ilmu tentang kaidah serta cara-cara membaca Al-Qur'an yang baik dan benar. Ya, jadi bahasanya di sini memperindah sesuatu. Gitu. Kalau mungkin di sini ada yang suka musik gitu ya, ya kalau saya bilang tajwid itu seperti not musik gitu. Jadi kalau nanti pembacanya itu gitu ya menggunakan kaidah tajwid yang baik dan benar, walaupun suaranya gitu ya, walaupun suaranya tidak indah, walaupun suaranya itu fales kalau bahasa saya gitu ya. Jadi walaupun suaranya itu fales, tapi orang itu kan sama, orang nyanyi, walaupun suaranya itu tidak enak gitu ya. Tapi kalau dia itu tidak out of beat gitu ya, pas ke nadanya, maka enak-enak aja di telinga gitu. Pas nadanya loh ya, pas nadanya walaupun suaranya tidak enak, itu lumayan daripada yang suaranya enak tapi tidak pas nadanya. Itu agak mengganggu biasanya gitu ya. Sama ini juga begitu. Jadi tajwid itu seperti nadanya. Jadi not baloknya tadi. Notnya itu di tajwid ini tadi, di ilmu tajwid. Jadi notnya itu di ilmu tajwid, kalau notnya itu sudah benar, maka yang keluar pasti akan indah gitu. Itu sih kalau di telinga saya gitu ya. Jadi kalau tajwidnya sudah benar, itu keluarnya ya indah sesuai dengan notnya itu tadi. Not yang keluar di situ. Not yang keluar di di setiap bacaan Al-Qur'annya itu tadi. Jadi walaupun tadi ya, walaupun sebentar sih. Ya, walaupun bacaannya itu walaupun suaranya itu enak gitu ya, dia penyanyi suaranya enak gitu, tapi begitu tajwidnya itu amburadul berantakan gitu ya. Ya itu tadi tetap aja jadinya berbeda nanti karena notnya tidak tepat. Jadi kalau nyanyi tadi notnya itu tidak tepat gitu. Kalau notnya tidak tepat kan jadinya ya berantakan ininya, terdengarnya gitu. Ya, jadi dengan menggunakan ilmu tajwid ini ya juga mengandung arti melakukan sesuatu dengan elok dan indah. Makanya yang tadi memperindah sesuatu. Jadi kalau membacanya itu dengan tajwid maka jadinya keluarnya akan indah. Gitu. Jadi kegunaan tajwid itu adalah sebagai alat untuk mempermudah mengetahui panjang pendek dalam melafalkan bacaan ayat setiap ketika membaca Al-Qur'an. Tadi ya, jadi tadi seperti not, jadi panjang pendeknya. Ya, tadi ada bahasa saya tadi ada harokat, ada alif tadi ya, ada ketukan gitu. Jadi kalau saya mengajarkan anak saya itu pakai ketukan. Jadi dia kalau mengaji ada gininya. Ya, mungkin terdengar ya. Jadi ada kalau pakai meja dia pasti begitu. Gitu. Jadi dia mengingat-ingatnya diketukan, berapa ketuk itu untuk ya itu tadi seperti musik tadi kalau bahasa saya gitu. Kalau itu sebagai musik tadi, jadi beatnya gitu ya, beatnya itu berapa panjang, berapa ketuk gitu. Ya, kemudian di sini tujuannya tajwid itu adalah memelihara bacaan Al-Qur'annya dari kesalahan baca dan perubahan bunyi serta memelihara lisan dari kesalahan membaca. Gitu. Jadi ini adalah sebenarnya tujuannya. Walaupun itu tadi ya tetap sebenarnya berkolaborasi ya dengan makhorijul huruf itu tadi. Tapi paling tidak minimal ini bisa dipelajari di umur berapapun. Kalau ilmu tajwid masih bisa pelajari. Makhorijul huruf juga bisa gitu. Saya tidak meremehkan gitu ya kemampuan gitu ya. Uang buktinya ketika sudah besar gitu ya, yang mungkin ada beberapa bahasa yang agak asing juga gitu ya, kayaknya pelafalannya juga agak susah gitu ya, misalkan bahasa Prancis atau yang lainnya gitu ya, itu kan juga agak susah kadang-kadang. Rusia misalkan, jadi kan agak susah ya pengucapannya juga, orang dewasa juga bisa kok. Berarti bahasa Arab pun kalau mau mengasah terus lidahnya untuk ngomong ya pasti bisa juga gitu. Tapi ya itu tadi. Tapi kalau memang yang tidak gitu ya intens gitu ya pasti akan sulit ketika mau ke pelafalan yang tepat itu tadi. Ya, kemudian apa hukumnya membaca belajar ilmu tajwid gitu ya. Kalau belajar ilmu tajwid itu hukumnya adalah fardu kifayah gitu. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah itu adalah gugur gini bahasanya. Gugur gitu ya. Kewajibannya gitu jika sudah ada yang belajar gitu.
Jadi misalkan kalian di komunitas ini ya, di komunitas ini di mentoring misalkan. Satu kelas di sini ada 255 orang satu kelas Zoom ini. Misalkan sudah ada satu orang yang sudah pernah belajar tentang ilmu tajwid, maka yang lainnya sudah nggak wajib untuk belajar itu. Itu fardhu kifayah. Jadi akan gugur kewajiban seseorang jika sudah ada yang belajar tentang itu. Ilmu itu gitu. Itu adalah fardhu kifayah. Jadi fardhu kifayah itu kalau fardhu ain wajib bagi setiap orang. Tapi ada tapinya, membaca Al-Qur'an dengan baik gitu ya dan benar itu adalah hukumnya fardhu ain. Jadi setiap muslim gitu ya mempunyai kewajiban untuk membaca Al-Qur'an secara baik dan benar gitu. Tapi kalau belajar tajwidnya itu tadi itu fardhu kifayah. Jadi walaupun gitu ya bahasanya, tapi berarti saya nggak belajar, sudah ada temanku yang belajar kok Bu, sudah pinter dia Bu, saya berarti tidak berkewajiban. Iya, kamu tidak berkewajiban gitu baca. Atau kalau ekstrimnya satu desa gitu ya, satu komunitas tadi satu desa, kalau sudah ada yang belajar, atau ini sih dunia gitu ya, semua muslim gitu ya, semua umat Islam gitu ya, kalau sudah ada yang belajar berarti yang lainnya gugur untuk belajar itu. Tapi ya itu tadi, apakah terus tadi berarti mengandalkan orang lain tadi ya, berarti harus tahu bahwa sudah ada orang yang belajar itu karena harus akan gugur kewajibannya. Tapi membaca Al-Qur'an tadi karena fardhu ain, maka ya mau tidak mau harus belajar tajwid, ilmu tajwid supaya saya bacaan Al-Qur'annya benar. Gitu. Kemudian ini adalah hukum bacaan ilmu tajwid. Jadi ada beberapa hukum bacaan ilmu tajwid ya. Jadi ya sebenarnya yang utama itu ada 8 itu ya. Kalau wakaf nanti kan dalam berhenti ya, cara berhenti. Wakaf itu berhenti gitu. Jadi di sini ada hukum nun mati dan tanwin, gitu yang hukum yang paling ya awal. Kemudian ada mim mati, gitu ya. Berarti kalau nun mati berarti nun disukun ya, mati. Ya kalau bahasanya, kalau bahasa saya dulu guyon ya kalau masih kecil gitu ya sama guru saya. Ya nggak tahu sih kalau ini zaman sekarang, tahu nggak ya buah pohon sukun ya. Karena dulu di desa saya itu banyak pohon sukun gitu. Jadi banyak pohon sukun gitu ya. Jadi bahasanya orang ketiban sukun mati gitu. Jadi itu nun disukun gitu. Maksudnya begitu. Jadi orang kena di bawah pohon sukun misalkan kemudian ketimpa gitu ya, ada buah sukun yang jatuh kena kepala lah, itu orang mati gitu. Karena ketimpa itu tadi kena sukun tadi. Gitu. Tapi saya nggak tahu sekarang, tahu nggak ya buah sukun, pohon sukun itu tadi. Kalau di desa saya dulu banyak gitu ya. Jadi nun mati dan tanwin berarti nun yang disukun. Sukun itu ya harokat sukun gitu ya. Mim mati berarti mim yang disukun. Kemudian mim dan nun yang ditasydid gitu ya. Tasydid itu ya tanda apa itu ya, 3 dibalik menghadap ke atas, angka 3 menghadap ke atas itu tasydid gitu. Kemudian hukum alif lam ma'rifah ya. Jadi alif dan lam, as ya, Al-Qur'an. Nah itu Ar-Rahman. Nah itu kan kenapa bukan Al-Rahman gitu, tapi Ar-Rahman, Ar-Rahim ya. Terus kemudian Al-Qur'an. Kemudian ya dan seterusnya gitu ya. Itu huruf alif ma'rifah tadi. Kemudian ada idgham gitu ya. Hukum idgham. Jadi beda ya Bu sama nun mati. Tapi nanti di nun mati ada idgham. Iya, di mim mati juga ada idgham gitu ya. Karena idgham itu artinya nanti memasukkan gitu ya. Jadi kayak mencampur gitu, memasukkan. Itu idgham. Tapi ada sendiri nanti. Hukum idgham itu ada sendiri. Kemudian mat gitu ya. Yang paling banyak dan paling lama sebenarnya belajar itu hukum mat gitu ya. Banyak sekali karena ragamnya gitu. Kemudian hukum ro. Kalau hukum ro ini lebih ke harus benar juga ini ya, lebih ke apa ya? Pengucapannya ya, ke makharijul hurufnya juga kalau hukum ro itu. Kemudian yang terakhir hukum qalqalah gitu. Jadi ada yang khusus dari huruf gitu ya. Jadi mantul, kalau bahasa saya itu mantul. Jadi kalau membaca itu dia kayak mantul, dia akan terucap lagi itu mantul gitu. Kalau bahasa Jawa ini mendal gitu. Jadi kayak bola gitu ya. Jadi kalau bola itu kan mantul, sama qalqalah itu kalau bahasa saya pribadi itu mantul gitu. Yang terakhir adalah waqaf. Ya, kemudian ini adalah yang pertama adalah hukum nun mati dan tanwin. Jadi ketika ada nun mati ataupun tanwin, ya tanwin itu yang an in un itu tanwin. Ya, jadi apa namanya? Yang harokatnya itu an in un itu tanwin. Jadi jika ada nun mati atau tanwin dan setelah nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf gitu ya. Yang pertama huruf hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Ada 6 huruf.
maka nanti dibaca dengan jelas atau namanya izhar halqi. Jadi dibacanya itu harus jelas. Anhar, jadi harus jelas. Gitu ya, jadi harus jelas. Jadi tidak boleh ada dengungan, tidak boleh ada gitu ya, tapi ada tapinya. Karena nun itu adalah ada sifatnya yang apa ya? Melunak apa ya bahasanya ya, bahasa Indonesianya ya. Jadi kayak melentur gitu ya, lentur gitu ya, nunnya itu, maka nggak boleh minha gitu, nggak boleh. Jadi harus ada lenturnya minha gitu, tapi tetap jelas. Jadi tapi bukan minha, bukan dipotong, dilepas gitu, bukan. Karena sifat dari nun, sifat huruf nun itu tadi. Karena sifat huruf nun itu adalah ada lenturnya, maka tetap jelas tapi itu tadi. Gitu ya. Tetap jelas tapi bukan terus ketukannya bukan dipotong gitu, bukan. Anhar gitu. Ya gitu. Jadi itu adalah untuk yang pertama. Jadi kalau ketemu 6 huruf itu tadi, maka bacaannya adalah jelas atau izhar. Itu. Jadi izhar itu artinya adalah jelas. Kemudian kalau ketemu 4 huruf, yanmu, ya ada yang menyingkatnya begitu. Ya nun mim wawu, yanmu gitu ya. Jadi ya nun mim wawu. Jadi ada 4 huruf. Maka nanti bacaannya adalah idgham bi ghunna. Idgham itu memasukkan. Ya. Jadi karena memasukkan, maka nanti bacaannya nunnya itu tidak terbaca, huruf nunnya. Nun matinya tadi tidak terbaca atau tanwinnya tidak terbaca. Contohnya mi gitu ya. Mi, nunnya tidak terbaca. Karena nun ketemu ya, miyaumin. Nah, jadi dia langsung masuk ke ya-nya. Miwaroi. Jadi dia langsung masuk ke wawunya. Gitu ya. Jadi itu adalah idgham. Idgham itu memasukkan. Berarti karena memasukkan, maka huruf yang disukun tadi tidak terdengar. Gitu, tidak terdengar. Jadi bukan min yaumi, bukan. Tapi mi yaumin gitu. Jadi dia itu tadi memasukkan tadi. Kemudian ada bahasa bi ghunnah, berarti dengan dengung. Jadi membacanya itu dengan dengung. Kalau secara ketukannya 3 ketukan. Mi gitu ya, ada dengungnya, ada suara dengungnya. Mi yaumin, jadi 3 ketukan kalau mau diketuki. Gitu. 1 2 3 gitu ya. Itu. Jadi supaya tidak membaca 1 2 3 nanti nggak dibaca Al-Qur'annya, maka ketukannya pakai ini saja. Kalau nggak mau bersuara ketukannya pakai sini di apa? Ya dari tangannya kalau ngaji bergerak terus gitu. Nggak apa-apa kalau masih belajar mau bergerak-gerak itu nggak apa-apa. Gitu ya. Yang ketiga adalah ada 2 huruf saja, namanya la, lam dan ro sampai la. Lam dan ro ya, ada 2. Hudal itu ya, idgham tadi ya, idgham itu memasukkan. Hudal lil muttaqin gitu ya. Ar-ra'a gitu ya. Jadi idgham bila guna. Sama-sama idgham memasukkan. Jadi huruf nunnya sudah tidak terdengar tapi tanpa dengung. Gitu. Kalau di Al-Qur'an gampang sebenarnya. Kenapa? Karena mesti ada itunya. Kalau di Al-Qur'an itu. Nggak tahu sih kalau Al-Qur'an yang jadul. Kayaknya di Al-Qur'an yang baru, yang lama pun sudah ini ya. Biasanya ada tasydidnya di huruf ya-nya gitu. Biasanya begitu. Maksudnya kalau bacaan idgham itu biasanya ada tasydidnya di situ. Jadi dia sudah kayak dikasih tahu gitu ya. Nunnya nggak usah dibaca gitu. Nun matinya nggak usah dibaca, tanwinnya nggak usah dibaca. Jadi langsung dimasukkan tadi gitu. Walaupun secara ininya ya itu tadi. Yang ketiga, yang keempat adalah iklab. Kalau iklab itu mengganti. Gitu ya. Jadi di sini kan nun mati ketemu ba. Nun matinya tidak dibaca, tapi diganti dengan huruf mim. Mengganti. Mim ba'di. Jadi nun matinya sudah tidak terdengar, tapi terdengarnya adalah huruf mim. Seperti ada mim mati di situ. Mim ba'di gitu ya. Jadi itu adalah huruf iklab, hanya 1 huruf. Jadi tadi ada 6 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 1 berarti ada 13. Ya tadi ya, selain dari 13 huruf tadi dibacanya adalah ikhfa. Ikhfa itu samar. Jadi tidak mendengung ya. Jadi hati-hati ya, kalau ikhfa itu bukan mendengung. Walaupun dia ya samar itu agak-agak mendengung tapi tidak full mendengung. Kalau idgham bi ghunna tadi kan mendengung. Kalau ini samar-samar gitu.
Dan huruf nunnya itu kadang-kadang masih terdengar gitu. Jadi bukan, kalau idgham tadi kan memasukkan, gitu ya. Ya contohnya yunfiqun, nunnya masih terdengar. Tapi ada dengungnya, nunnya masih terdengar. Gitu ya. Yunfiqun gitu. Antum. Nah, gitu ya. Jadi nunnya masih terdengar. Gitu ya. Jadi itu adalah ikhfa. Ikhfa itu samar. Nunnya masih terdengar walaupun tadi ada dengungnya. Sama 3 ketuk juga seperti idgham bihuna. Jadi sama, ketukannya 3. Jadi kalau mau memastikan bacaannya benar, kasih aja ketukannya 3 gitu. Tapi itu tadi, kalau ikhfa itu samar. Kalau samar nunnya masih terdengar. Kalau idgham nunnya sudah tidak terdengar. Nunnya hilang, sudah tidak terdengar lagi. Itu idgham. Ya, kemudian mim mati. Berarti kalau mim mati berarti ketika ada mim mati, kemudian setelahnya itu ada huruf ba, maka disebut dengan ikhfa syafawi. Gitu ya, disebut ikhfa syafawi. Gitu. Jadi ikhfa gitu ya, ikhfa ya sama samar tadi. Tarmihim bihijaratin. Jadi dia itu ya tapi dia apa ya, syafawi itu di bibir itu mingkem apa ya. Ya jadi bibirnya itu tadi mim ba gitu ya. Jadi kan ini kan seperti iklab tadi kan sebenarnya, tapi kan kalau iklab kan non mati, kalau ini memang mim, jadi mim mati tapi ketemu ba, jadi ya mimnya ya dibaca aja, dibaca mim mati biasa gitu, dan ketemu ba. Kemudian tadi jadi 3 ketuk tadi. Kalau kemudian ada lagi idgham mimi gitu, idgham mimi itu berarti ketemu yang sama, mim dengan mim gitu, sama 3 ketuk juga. Alaihim muqsadah gitu ya, jadi namanya idgham mimi. Gitu ya, memasukkan gitu ya. Ya karena hurufnya sama ya, jadi yang memasukkan itu tadi. Dan yang terakhir adalah idhar syafawi. Jadi kalau ini jelas, tapi sekali lagi huruf mim itu gitu ya. Tapi bukan berarti langsung alaihim ghairun gitu. Kan jelas Bu gitu. Ya, tapi ya itu tadi. Tapi bukan berarti dia dipotong seperti itu karena sifat huruf mimnya. Jadi alaihim ghairil maghdubi gitu. Ghairil maghdubi alaihim gitu ya. Saya ini kebalik kayaknya. Gitu ya, misalkan seperti itu. Gitu ya, jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi maksudnya jelas itu dia tidak ada dengung, tidak samar gitu. Jadi itu jelas. Selain 2 huruf mim dan ba, maka nanti bacaannya adalah izhar syafawi. Ya, kemudian yang hukum selanjutnya yang ketiga yaitu tentang mim mati dan nun ditasydid. Kalau mim mati dan nun ditasydid maka jelas mendengung gitu ya. Gitu bacanya dengung. Dia 3 ketuk juga, 3 ketukan. Innalladzina amanu gitu ya, contohnya itu. Kemudian kalau mim ditasydid wa mimma razaqnahum, nah itu mim ditasydid. Tadi saya bilang tasydid itu seperti yang ketiga tapi mendongak ke atas. Jadi gitu ya, jadi dia posisinya gitu ya seperti yang ketiga tapi posisinya dia ada di atas gitu. Jadi bukan ini ya seperti juga ya, tapi posisinya di atas itu tadi. Ya kemudian ya kalau sudah, jadi tadi ya, jadi ini juga 3 ketuk. Jadi hampir semuanya 3 ketuk kecuali izhar. Kalau izhar itu 1 ketuk gitu ya. Kalau bahasa saya 1 ketuk gitu. Tapi ya itu tadi, karena lentur tadi ya, jadi sifat dari mim ataupun nunnya. Ya, kemudian ini adalah alif lam ma'rifah. Jadi maksudnya apa? Jadi alif lam ma'rifah itu ada al-qamariyah. Ya, jadi lamnya, lam di sukunnya itu terdengar lam, terdengar al gitu ya. Al-qamariyah, kemudian ada al-syamsiyah. Asy-syamsiyah, alnya nggak terdengar. Asy-syamsiyah gitu ya, bacanya begitu. Jadi ada al, kalau al-qamariyah lam di sukunnya kedengaran, kalau asy-syamsiyah tidak kedengaran. Berapa banyak hurufnya sama? 14 dan 14. Gitu. Jadi 50-50 ya, sama. Hurufnya sama, banyak hurufnya sama untuk al-qamariyah dan asy-syamsiyah tadi. Kalau al-qamariyah itu bisa gitu ya, dirangkum gitu dalam ya suatu kata gitu ya, kata dalam bahasa Arab sih, abghi hajjaka wa khaf aqimah gitu ya. Jadi itu adalah hurufnya al-qamariyah gitu. Alif ba jim ha kha gitu ya. Kalau dulu sih menghafalkan begitu, alif
alif ba jim ha kha ain ghin fa qaf kaf mim waw ha ya gitu. Berarti selainnya itu kan syamsiyah itu tadi. Kalau alif syamsiyah itu ya kalau misalkan yang pernah belajar itu biasanya ada di syair ya. Tapi kalau syairnya tidak, kalau ini kan setiap hurufnya semuanya. Jadi kalau di syair itu dia mencomot-comot satu, jadi tidak semua hurufnya tapi huruf yang bagian-bagian tertentu saja gitu. Makanya tidak saya tuliskan di sini syairnya. If dasana kam jada syakhsun qad sama itu adalah ininya. Apa namanya syairnya itu tadi. Walaupun tidak semuanya ya, kayak qad sama mimnya kan enggak, tapi sinnya itu yang mau diambil. Itu adalah alif lam syamsiyah gitu ya. Jadi ada qamariyah tadi, kalau qamariyah tadi lamnya kedengaran al tadi ya, kalau syamsiyah sudah tidak terdengar huruf alnya gitu. Kemudian yang ya selanjutnya adalah hukum idgham. Ya. Sudah berapa ini? 5 ya? Ya, yang kelima ya, yang kelima huruf idgham. Tadi idgham itu memasukkan. Berarti kalau sudah idgham ya berarti karena dia itu nanti oke. Oh, sudah habis ya? Tinggal 5 menit. Itu 5 menit berapa waktu yang lalu? Oke, sebentar. Oke, ini adalah idgham ya. Kalau idgham ada 3 gitu ya. Jadi kalau idgham tadi karena dia memasukkan tadi, gitu ya, maka nanti hurufnya itu dia ini. Jadi yang pertama mutamasilen. Kalau mutamasilen itu sifat dan makhrajnya sama. Ya. Kullaka, lam dan lam, dal dan dal, kaf dan kaf gitu. Kemudian ada idgham mutaqariban, berdekatan, sifat makhrajnya hampir sama ya, hampir sama, ba dan mim misalkan. Karena tadi memasukkan ya bahasa saya ya, berarti kalau di sini baknya sudah tidak terdengar. Irkab ma'ana, bukan begitu, tapi irkam ma'ana. Seperti itu. Alam nakhluqkum, jadinya qafnya nggak kedengaran, bukan nakhluqkum, bukan nakhluqkum gitu, karena memasukkan tadi. Kemudian yang terakhir, yang makhrajnya, ya sama makhrajnya tapi beda sifatnya. Jadi sifat hurufnya ya tadi ya, saya tadi kan bilang ada sifatul huruf sebenarnya. Jadi ada makharijul huruf itu yang keluar, kemudian ada sifat hurufnya. Ya, ini adalah ya kalau mat gitu ya, kalau mat itu lebih ke panjang pendeknya, ya kalau panjang pendeknya. Jadi yang awal itu adalah mat tabi'i. Kalau mat tabi'i itu yang tadi ketika ketemu alif, ya dan wawu. Jadi kalau fathah ketemu alif, kalau kasro ketemu ya mati, kemudian kalau dhamma ketemu wawu mati, itu berarti mat, bacaan mat gitu ya. Kalau mat asli ya sudah ketemu huruf gitu ya, setelah itu setelahnya itu gitu ya, ketika ada yang posisi seperti tadi, kemudian setelahnya itu tidak dalam posisi waqaf ya, setelah tadi ya, setelah ada fathah kemudian ada alif, tidak dalam posisi waqaf, dan juga tidak ketemu dengan alif ataupun hamzah, ketemu dengan hamzah, bukan alif, sorry, ketemu dengan hamzah. Mudahnya itu. Jadi ketika tadi ada fathah, ada alif, kemudian tidak ketemu dengan setelahnya itu tidak ada waqaf ataupun tidak ada hamzah atau ya hamzah dalam bentuk apapun ya, hamzah itu ada 2 dalam satu kalimat atau lain kalimat, maka bacaannya adalah mat tabi'i atau mat asli. Ketukannya adalah 2 ketuk atau satu alif gitu ya. Bacanya itu zalika a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena itu ada waqaf. Kalau ada waqaf ya namanya mat arid li sukun, bacanya itu 5 ketukan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu 5 ketukan yang terakhir. Kemudian ini ya, jadi ada mat wajib muttasil, ada mat jaiz munfasil, sama-sama ketemu dengan hamzah. Ya, kalau mat wajib berarti wajib 5 ketukan. Kalau mat jaiz boleh 2 ketukan, boleh 5 ketukan. Bedanya apa mat wajib dan mat jaiz? Sama-sama ketemu hamzah ya. Bedanya adalah yang satu dalam satu kalimat, ja'a ya dalam satu kata gitu ya. Jadi maksudnya itu adalah ja'a itu satu arti gitu. Ja'a itu datang misalkan. Ja'a gitu. Ya, itu satu kata. Tapi kalau beda kata misalkan inna a'tayna itu boleh. Kalau itu saya buatnya yang 5 ketukan ya. Kalau yang 2 inna a'tayna itu juga benar.
gitu. Itu 2 huruf. Kenapa? Inna itu satu kata, ya punya arti tersendiri. A'tayna itu juga satu kata. Jadi ada 2 kata di situ. Tapi kalau jaa, idza jaa, jaanya itu satu kata gitu. Jadi nggak bisa dipisah, bukan idza ja sama a. Itu makanya wajib. Kalau mat wajib satu kata, kalau mat jaiz 2 kata gitu. Kalau huruf ro itu ada tebal, ada tipis. Maksudnya tebal dan tipis itu ya kalau dia di harokat fathah atas ya, atas itu bisa fathatain, dhammatain, bisa fathah, bisa dhamma, maka dia nanti dibaca tebal. Ro, tebal itu begitu. Ro, ya ri itu tipis gitu ya. Jadi contoh tebal itu begitu, rori gitu. Kemudian kalau disukun itu nanti ya bisa tebal, bisa tipis, tergantung dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu harokatnya di atas tadi, maka bacanya tipis. Baru bir, nah bir itu berarti tipis gitu ya, bar itu berarti tebel gitu. Maksudnya tebel itu begitu. Jadi dia tidak bergetar. Kalau bahasa saya tidak bergetar, roknya itu tidak bergetar, itu berarti tebel. Kalau yang bergetar itu agak itu tipis. Itu mudahnya begitu. Ya, kemudian ada yang bisa dua-duanya gitu. Ada huruf isti'la gitu ya, huruf isti'la. Tergantung nanti ketemunya huruf isti'la gitu. Ya, kemudian ini qalqalah. Kalau qalqalah tadi saya bilangnya adalah mantul ya, bahasanya mantul. Kope bujadin gitu. Kope ada mantul ya, kope gitu. Jadi kita nggak berhenti kop gitu ndak. Kope bujadin gitu. Laqad kana gitu ya. Laqad kana lakum. Nah, itu. Kemudian al-falaq ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Gitu. Kemudian surat Al-Lahab misalkan. Ya kok saya jadi ini. Apa Al-Lahab ya udah. Itu apa namanya? Ya kalau ya. Nah, itu ya. Tabbat yada abi lahabi wa tab itu ya. Jadi itu juga kalau itu karena ada tasydid, jadi dia tebel juga, tebelnya agak ini. Jadi tadi kalau qalqalah itu kalau kecil itu berarti dia di kata apa ya, bukan di waqaf. Kalau di waqaf itu berarti nanti ininya tebal ya. Mantulnya itu sangat mantul tadi. Qop bujadin itu dia laqad kana itu gitu. Tapi kalau nanti diwakafkan maka dia akan tebal untuk ininya. Qalqalahnya tadi. Nah, ini adalah untuk yang terakhir adalah wakaf. Jadi wakaf itu berhenti gitu ya. Jadi berhenti itu bisa berhenti yang sempurna, jadi benar-benar berhenti gitu ya. Ketika ada tanda kalau di itu kalimat gitu ya, ketika berhentinya kalimat itu berarti berhenti sempurna. Kemudian ada yang tempat memadai untuk berhenti, kemudian ada yang bagus untuk berhenti, baik untuk berhenti, ada juga yang tidak baik untuk berhenti. Beberapa yang tidak baik, kurang baik untuk berhenti itu biasanya lam alif itu tidak baik untuk berhenti. Kemudian ada lagi ya yang ini, yang tanda ini ya, al-waslu aula. Ya, jadi lebih baik kalau ini lebih baik lanjut gitu. Ya, terus ada yang kalau sempurna gitu, waqaf mim itu lazim. Nah, ini juga agak harus hati-hati ketika di Al-Qur'an. Ada ya biasanya di Al-Qur'an itu dikasih tanda untuk iklab sama untuk ini. Jadi kalau iklab mimnya tegak ya ke bawah, kalau ini untuk tanda waqaf gitu. Anak saya juga kadang-kadang keliru kalau di sini. Kalau di mim itu tadi. Jadi kadang-kadang iklab sama itu. Jadi kalau cuma melihat tanda-tanda di Al-Qur'an harus hati-hati. Ya, jadi nanti kalau di dalam tahsin Al-Qur'an makanya tadi perlu pembinaan gitu ya, kelanjutan sebenarnya. Karena memang tahsin itu sebenarnya ya itu tadi, saya mendengarkan orang membaca Al-Qur'an sudah benar atau tidak gitu. Jadi vokalnya biasanya ya yang terjadi ketika tahsin Al-Qur'an itu yang pertama vokalnya tidak sempurna. Tadi bahasa saya tadi dibuka. Kenapa? Karena hurufnya mat itu ada di rongga mulut. Gitu ya. Babi bu itu karena ada di rongga mulut tadi. Kemudian ketika suaranya ya mantul ya, ketika diwakafkan biasanya mantul. Yunfiqun gitu. Ada ne-nya itu. Ya, itu sering sekali. Ya, termasuk saya kalau di rumah anak saya ngaji, saya sering marah itu. Misalkan ya Fatihah misalkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
gitu. Jadi ada e-nya gitu. Nah itu mantul itu maksudnya, nggak boleh kayak gitu. Jadi harus berhenti ya, nggak boleh dimantulkan, mau tidak qalqalah gitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Udah diem gitu. Jadi nggak boleh alamin gitu, nggak boleh kayak gitu ya. Kemudian tidak, lah ini tidak konsisten. Makanya tadi saya kasih nada aja nggak apa-apa, kasih ketukan gitu. Yang ngajinya Bu, kalau ngajinya banter kan tidak sampai itu, sampai coba kamu ketukannya berarti dia cepet kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu kalau ketukannya ini sama nanti gitu. Jadi tidak konsistennya itu kadang-kadang pelan, kadang-kadang ini gitu. Panjang pendeknya tidak konsisten. Nah, kemudian suka tergesa-gesa huna itu tadi. Jadi kalau kalau ini nanti kalau kalian ya yang sudah biasa dengerin musik atau apapun gitu ya. Jadi kalau tajwid tadi dianggap sebagai suatu musik gitu ya, suatu not gitu, ya enggak apa-apa pakai ketukan dimanapun gitu. Jadi pakai ketukan itu tadi. Boleh pakai ketukannya 1 2 dan seterusnya. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Maaf agak ini mundur. Baik. Enggak apa-apa. Nah, terima kasih barakallah pada Ibu Adatul Mukarramah. Saya izin untuk menyimpulkan gitu. Jadi memang kalau dari saya sendiri, saya juga sempat ikut berbagai macam hal-hal yang kayak tarik suara, misal kayak tartil, terus kemudian yang intinya melakukan Al-Quran gitu. Untuk saya sendiri juga itu, saya curhat Bu, untuk mengkatamkan Al-Fatihah dengan baik menurut ustadznya sendiri aja, itu butuh waktu berminggu-minggu. Alhamdulillah, kayak disuruh begitu, disuruh mangat selebar-lebarnya, cara membaca dot dari yang Ibu tadi bilang, seperti itu. Terima kasih Bu Adatul atas ilmunya. Nah, ini masih sedikit ada waktu buat teman-teman. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, sepertinya tidak ada yang bertanya Ibu. Saya coba ingin bertanya Bu. Terkait, tadi kan Ibu juga sedikit flashback ya, terkait belajar mengajar tentang makhorijul huruf ini, tahsin ini, antara yang sekarang maupun dulu. Kira-kira Ibu melihat perbedaan yang sangat kuat nggak sih Bu di antara zaman-zaman sekarang? Karena saya sendiri juga itu, saya lulusan TPQ, tapi sebenarnya di TPQ pun itu cuman dasar-dasarnya saja, kayak misal baca ko, dot, itu nggak terlalu diperhatikan. Nah, kalau dari Ibu sendiri itu gimana? Oke, ya. Jadi ya itu tadi, kalau guru saya dulu memang ditawari gitu. Jadi sebelum maraknya TPQ ya, tapi begitu sudah maraknya TPQ, guru saya sempat ditawari TPQ gitu ya, suruh jadi TPQ gitu. Tapi beliaunya tidak bersedia karena memang dari guru yang gitu ya. Jadi kalau ya itu perlunya guru gitu ya, maksudnya itu ada sanatnya gitu ya. Jadi dari gurunya beliau tidak diizinkan untuk menjadi TPQ itu tadi. Jadi kalau TPQ itu kan ya bukan saya menjelekkan ya. Jadi kan memang terpusat ya. Ya termasuk anak saya aja ya juga ke TPQ ya, karena memang kok sama ibunya ya mungkin ibunya yang kurang sabar, anaknya juga akhirnya berbeda gitu ya. Kalau sama orang tuanya biasanya memang begitu. Jadi mau tidak mau harus ini ya sama orang lain gitu. Jadi ya mungkin karena saya nggak tahu ya, tapi kan mereka juga ada sertifikasi ya. Jadi dari gurunya juga sudah tersertifikat, ketika nanti si anak yang sudah di TPQ tadi juga ada tersertifikat. Jadi sebenarnya sudah ada pakemnya gitu. Jadi kan ada ujian akhirnya gitu ya. Jadi di situ kan juga sudah ada aturan-aturannya bagaimana membacanya. Tapi saya nggak tahu apakah ada toleransinya gitu ya. Dalam artian toleransinya itu tadi, kalau orang zaman dulu itu kan toleransinya agak rendah ya. Jadi mereka itu bahasanya kereng gitu ya, apa ya bahasa Indonesianya ya. Jadi
apa ya, jadi dia itu strict gitu. Jadi apa namanya, kalau salah ya sudah ya, memang itu tadi, kalau bahasanya baca Fatihah belum benar ya nggak boleh ke Al-Baqarah gitu. Jadi Fatihah harus selesai gitu. Tapi kalau sekarang kan bahasanya kan karena ditarget kan. TPQ itu kan ditarget ya. Jadi orang tuanya juga nggak sabar gitu ya. Memang ya saya akui ya, orang tua zaman apa ya, bukan saya juga orang tua zaman sekarang ya. Kadang-kadang orang tua itu nggak sabar juga gitu ya. Mungkin tidak sesabar. Kalau dulu itu lebih pasrah gitu. Kalau orang tua dulu lebih pasrah anaknya ke guru gitu ya, ditaruh di guru. Kalau sekarang kan banyak sekali ya, kalau kalian juga mendengar gitu ya, banyak sekali kan fenomenanya tiba-tiba orang tuanya marah ke gurunya karena kenapa anak saya dikerasi gitu di sekolah, kenapa anak saya dipukul misalkan. Tidak tahu dari versi anaknya, tapi kan tetap tidak boleh seperti itu misalkan. Nah kalau zaman dulu kan istilahnya orang tua itu lebih pasrah gitu. Mau anakku mbok kapakno gitu, bahasanya kan mereka pasrah gitu ya ke gurunya itu tadi. Jadi ya itu tadi, mungkin itu tadi juga ya, jadi lebih ininya tadi, striknya tadi mungkin juga agak berbeda lah. Sekarang kan ya itu tadi, terus anak itu kan juga banyak kegiatan, jadi juga dianggapnya ya itu tadi, kalau terlalu strict, terlalu lama nanti belajarnya juga ini. Jadi mungkin kalau menurut saya sih untuk beberapa, tapi mungkin tidak semua TPQ ya. Untuk beberapa TPQ toleransinya kadang-kadang agak lebar gitu. Jadi agak lebar maksudnya tidak harus di semuanya itu tepat gitu bahasanya. Itu agak lebar itu tadi. Tapi kalau untuk ininya, karena kan ya kalau anak sekarang ya mungkin lebih cerdas juga ya anak sekarang ya, saya nggak tahu. Kalau saya dulu memang jujur saya belajar ini tuh SD, mulai TK kelas B sampai SD kelas 6. Itu saya masih berkutat dengan tajwid. Gitu. Jadi saya tidak berhenti, ya itu tadi, tajwidnya selesai, makhorijul huruf, sifatul huruf, semuanya itu ditupas tuntas gitu. Jadi sampai saya itu baru, ya itu jadi baru khataman gitu bahasanya, baru khataman ya waktu selesai SD itu tadi gitu. Jadi memang cukup lama ya. Kalau anak sekarang rasanya kalau mau belajar sampai segitu gitu ya, lulus TK saja sudah wisuda Al-Qur'an TPQ gitu kan, sudah hatam Al-Qur'an gitu. Kalau saya dulu ya itu tadi, karena hatamnya itu dianggap hatam kalau saya sudah menguasai itu tadi, karena di Al-Qur'an itu kan banyak ya. Kalau ada yang pernah belajar qiraati itu taghrib ya kalau nggak salah. Kalau di taghrib itu juga, kalau kelanjutannya ya, taghrib itu kan juga banyak gitu ya. Jadi ada sakta, ada macam-macam ya. Apa sih ya, bacaan di Al-Qur'an itu kan macam-macam sebenarnya. Banyak sekali yang khusus maksud saya, itu semuanya itu harus benar gitu. Ya, jadi ada apa ismam ya, ismam ada macam-macam itu ya, walaupun di sini tidak diajarkan gitu ya. Jadi macam-macam itu banyak sekali sebenarnya, masih banyak bacaan di Al-Qur'an yang memang tidak diajarkan di Tasin kali ini gitu. Jadi itu sampai tuntas bahasanya. Waktu dulu baru saya bisa di wisuda, baru saya bisa khataman Al-Qur'an mendatangkan orang tua gitu. Kalau sekarang kan tidak sampai taghrib kayaknya ya, sudah bisa di wisuda gitu. Asalkan dia sudah naik Al-Qur'an, sudah selesai Al-Qur'annya, sudah lancar, sudah bisa diwisuda. Itu saja sih kalau menurut saya loh ya. Kalau menurut saya itu. Jadi mungkin toleransinya yang agak lebih lebar ya dibandingkan dulu. Sama sih sebenarnya dosen sekarang katanya ya, sama dosen dulu itu ya sama. Kalau mahasiswa gitu ya, kok sekarang mahasiswanya banyak yang pinter-pinter ya, IP-nya 3,5, banyak yang 3,5 misalkan. Ya itu tadi, toleransinya mungkin agak berbeda dibandingkan zaman dulu gitu saja. Kalau itu sih kalau menurut saya. Oh, ini toleransi, saya menangkap toleransi. Berarti Ibu ini dalam tanda kutip salah satu korban toleransinya yang agak terlalu berat nih Bu di zaman dulu. Oke, saya menangkap ini. Tapi sebenarnya kalau dari TPQ sekarang ini, kalau pendapat saya itu memang cukup bagus Ibu. Apalagi kalau misalnya di TPQ kan nggak cuman baca Al-Quran Ibu, banyak landasan kegiatan kayak misal tauhid, terus kemudian fikih, secara tipis-tipis lah diberikan kepada anak-anak usia dini. Nah, tinggal kita ini ya, kayak misal setelah habis TPQ mengerti bahwa membaca Al-Quran itu nggak cuma segitu loh. Nah, saya termasuk salah satu orang yang beruntung, maksud saya diberikan petunjuk oleh Allah bahwa saya diberikan kesempatan buat belajar itu. Belajar Al-Fatihah secara lama, terus kemudian walaupun memang nggak sampai tuntas, yang penting, oh jadi begini. Nah, ini kepada teman-teman adik-adik 2021, barangkali memang punya waktu, bisa tuh dicermati kayak suara-suara kori-kori yang bagus-bagus kayak Ustadz Muzamil, Ustadz apapun itu yang di lagu. Soalnya kalau saya jujur itu sendiri, kalau misal baca Al-Quran nggak dinada, nggak sesuai tajwid, males gitu.
Ya. Nah, ini Jadi masih nggak enak. ada waktu. Gimana teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mumpung ini, sebelum saya tutup. Halo. Ini apa namanya, nggak ditinggal ya. Oh, ini Mahasiswaku juga sering begitu loh. Jadi Zoom-nya ada tapi dia ditinggal. ada yang mau tanya Bu ini lewat chat Iya, saya, silakan. Bu. Ya, Permisi silakan. Mas, mau nanya ini dari Abdullah Hufaz di TPQ Kanada yang disebut qiraatil tilawah dan lain-lain. Nah, bisa minta tolong jelasin nggak Mas, baik dari sejarah, perbedaan, persamaan, dan lain-lain. Oh, di TPQ kan ada yang disebut qiraatil tilawah. Nah, itu bisa di qiraatil sama tilawah. Gitu, Bu. Intinya, barangkali Bu bisa menjelaskan tadi perbedaan sama persamaannya. Ngeten, Bu. Terima kasih. Apa ini? Bukan bukunya ya? Ada tilawati, ada kiroati, bukan itu? Bukan, kayak kiroah itu kan yang Di sangat lagu. Yang di lagu. Kalau Oke. yang tilawah kan lebih slow kan. Kalau yang kiro itu kalau Iya. penangan saya yang lebih Iya. lama. Iya, iya. Bukan, karena memang ininya juga ada kan, ada tilawati, ada kiroati juga ada. Di TPQ itu kan ada macam-macam ya versinya. Ada ya ada kiroati, ada tilawati. Ya itu kalau memang itu tadi, kalau yang kiroah gitu ya, yang kiroah itu biasanya itu ya. Jadi bahasanya itu imamnya yang berbeda, apa ya? Jadi kalau kiroah itu ya, mungkin ada yang pernah dengar kiroah sab'ah, itu berarti imamnya yang berbeda. Jadi kalau kiroah itu memang ada, itu lebih ini lagi. Jadi kayak kalau dalam musik itu sudah lebih maju lagi musiknya gitu. Jadi musikalitasnya itu lebih tinggi lagi. Jadi di situ ada istilah-istilahnya gitu ya. Jadi ada bahasa-bahasa apa namanya ya? Lagu apa ya. Saya tidak mendalami kiroah gitu ya. Yang mendalami kiroah kakak saya. Kalau kakak saya pinter berkiroah gitu. Kakak kandung saya gitu ya. Jadi kalau kakak saya memang pinter berkiroah, beliau ya tahu. Saya pernah minta diajari tapi sayanya nggak sabar gitu. Kalau kiroah. Jadi kalau tilawah lebih ke mengikuti tajwid itu tadi. Asalkan nadanya pas dengan tajwidnya, maka bahasa saya tadi orang mendengarkannya sudah bernada, sudah enak kok di telinga gitu. Kalau qiraah itu lebih lagi. Jadi kalau bahasa musik itu musikalitasnya lebih tinggi lagi. Jadi di situ ada istilah apa ya, istilah dalam bahasa qiraah itu tadi. Cuman saya agak lupa. Jadi misalkan nada rendah, kemudian kalau nada tinggi itu apa namanya gitu. Agak nanti rendah lagi gitu. Jadi kan ada nada-nada itu. Cuman saya agak lupa. Tapi kalau saya mendengar lagi, oh iya ini namanya ini gitu. Jadi itu tadi. Jadi ada nada-nadanya berbeda itu tadi. Jadi kalau rendah apa, kalau nanti tinggi apa. Jadi ada ininya. Jadi misalkan awal rendah dulu. Atau bisa juga langsung digas tinggi dulu gitu ya. Dari awalannya, dari bismillahnya ya, dari basmalahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu kan berarti dari rendah dulu gitu. Atau kalau mau digas di bismillahnya gitu ya, di basmalahnya langsung ditinggikan juga nggak apa-apa gitu. Berarti kalau basmalahnya sudah tinggi, berarti masuknya ke Al-Qur'annya langsung tinggi dulu gitu. Baru nanti diakhiri dengan direndahkan supaya nanti enak di endingnya gitu. Bahasanya begitu. Jadi memang sudah ada ininya, nadanya sudah berbeda gitu. Gitu. Kalau itu tadi, kalau yang mendalami, maksud saya mendalami itu. Tapi kalau saya hanya kadang-kadang masih adalah beberapa ini untuk berkiroah itu ada beberapa saya masih bisa beberapa, tapi ya nggak banyak, cuman beberapa ayat gitu saja masih kadang-kadang masih bisa gitu Mas Didan. Bu, terima kasih. Ini ada satu lagi pertanyaan Bu. Dari Rofik. Mohon maaf, izin bertanya. Terkadang kan ada ya Muslim atau Muslimah yang entah kenapa belum lancar membaca Al-Quran, sehingga banyak orang-orang di sekitarnya yang beranggapan orang ini tidak baik sebab kondisinya yang demikian. Nah, menurut Ibu Adatul sendiri, kondisi demikian memang layak atau bagaimana ya Bu? Terima kasih. Oke, ya. Jadi kalau baik dan tidak baik sih rasanya enggak ya. Ya mungkin makanya bahasa saya tadi, untuk belajar itu sebenarnya tidak bisa berhenti sampai di sini gitu. Mungkin waktu itu tidak berkesempatan. Tapi kalau tadi ya, kalau bahasa saya beda. Kalau zaman dulu karena guru itu tidak tersistematis ya. Kalau sekarang TPQ itu kan sudah tersistematis di setiap wilayah, di setiap perumahan pun yang di kota itu mesti ada gitu ya. Ada masjid, ada musola, itu pasti di sekitarnya ada TPQ gitu. Jadi kalau
itu tadi ya, kalau orang tuanya itu mampu gitu ya, dan dia sibuk misalkan, pasti akan memanggil guru atau menyerahkan anaknya ke TPQ untuk saat ini. Kalau zaman sekarang ya, kalau zaman dulu mungkin karena itu ya, karena harus mencari guru dan lain sebagainya, dan orang tuanya tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, akhirnya anaknya ya udahlah, nggak usah lah, jauh, nggak usah ngaji, kamu kan harus sekolah dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau zaman sekarang ya itu tadi. Jadi kalau saya pribadi sih, kalau memang tidak lancar ya sudah, kalau dia menyadari tidak lancar ya sudah, berarti harus belajar lagi gitu. Itu kalau saya, bukan berarti dia tidak baik gitu. Tapi itu tadi, berarti mungkin waktu kecil dia tidak berkesempatan untuk belajar. Ada banyak faktor. Bisa jadi orang tuanya tidak memahami tentang hal itu. Gitu. Jadi orang tuanya tidak memahami tentang pentingnya hal itu. Berarti kan akhirnya background orang tuanya, dari orang tuanya dulu juga, berarti dari orang tua sebelumnya. Berarti kalau dia mau memutus, gitu ya bahasanya ya, memutus tentang itu ya, mulai dari dia oke, atau nanti anak turunnya, berarti harus diubah gitu. Kan ada yang semacam itu. Banyak sekali juga teman-teman saya, misalkan saya dulu tidak belajar Al-Quran secara baik, maka sekarang anak-anak saya harus ajari dengan baik gitu. Jadi bahasanya ya itu tadi, memutus rantai itu tadi. Jadi minimal tadi kita bisa memutus rantai itu. Karena itu tadi kan belajar tajwid tadi kan fardu kifayah gitu ya. Nah, mungkin nanti semakin sekarang, mungkin dulu banyak yang belajar dia bukan otodidak, karena zaman dulu ya, sekarang sudah berkurang, berarti kan sekarang ya mungkin tugasnya anak saya gitu. Kalau saya ngomong ke anak saya begitu. Belajar ini kalau kamu belajar matematik gitu, kalau bahasa ini saya belajar matematik, bahasa Inggris, kalau zaman sekarang kamu cari guru, punya duit, tinggal manggil guru, gampang gitu. Tapi kalau belajar gitu ya, kalau saya sih mungkin bukan kalau tajwid iya, tapi mungkin lebih dalam lagi gitu ya, belajar ilmu Al-Quran yang lainnya lagi, ilmu alat gitu misalkan, itu enggak semua ini bisa gitu misalkan. Tidak untuk cari gurunya itu susah gitu. Jadi tidak banyak gitu. Jadi karena tidak banyak, maka kamu harus belajar yang sungguh-sungguh misalkan. Karena belum tentu kan nanti ke depannya masih ada. Jadi penerusnya kamu gitu misalkan. Jadi hal semacam itu mungkin memutus tadi ya. Jadi mungkin semakin nanti mungkin. Tapi kalau Al-Quran itu tadi, kalau saya sih meyakini gitu kalau Al-Quran pasti terjaga. Buktinya kan sekarang sudah banyak sekali kan TPQ di setiap wilayah itu tadi. Tapi kalau mungkin untuk yang zaman sekarang tadi, misalkan teman-temannya ada yang mengalami hal semacam itu ya paling tidak nanti diputus setelah nanti anak kita nanti. Kalau kita memang tidak mampu juga sampai saat ini pun susah Bu untuk belajarnya, padahal saya harus mengejar belajar yang lainnya misalkan. Ya udah, pilihan itu tadi. Ini ada cerita sedikit ya Mas, cerita dari ini ya, muridnya kakak saya. Jadi kakak saya itu kan dulu kuliahnya di Jakarta, di yang ilmu Al-Quran itu, yang menghafal Al-Quran. Jadi kuliah sambil menghafal Al-Quran. Jadi di sana itu dia juga beberapa private gitu ya, dipanggil, orangnya sudah tua-tua. Jadi ibu-ibu yang sudah ibu-ibu maksudnya. Jadi kalau bahasa sekarang mungkin ibu-ibu sosialita gitu ya. Jadi banyak kadang-kadang di majelis taklim saya dipanggil diminta ngajar gitu ya. Sekarang beliau cerita kakak saya kemarin cerita ke saya. Jadi ibu ya, salah satu ibu saya pernah diajak waktu saya masih SMA waktu itu. Saya pernah diajak ke sana. Beliau baik sekali ibu itu tersebut. Jadi sekarang dia jadi tahfidz gitu ya. Sekarang hafalkan sedikit-sedikit gitu. Jadi dia bukan pamer ya. Jadi ke saya gitu misalkan sekarang masih berbaik gitu ya. Jadi sudah tua gitu maksudnya. Jadi dia mulai menghafalnya sudah berumur gitu maksudnya. Dia belajar Al-Qur'annya juga waktu dengan kakak saya itu belajar mulai awal. Jadi benar-benar belajar mulai nol. Dia ngaji tidak bisa gitu bahasanya. Jadi mulai nol dengan kakak saya gitu. Jadi belajar tajwid segala macam dengan kakak saya. Tapi ya itu tadi. Ya kalau bahasa saya kalau sudah dewasa memang toleransi terhadap makhraj itu mungkin agak diturunkan. Makhraj loh ya. Tapi kalau tajwidnya memang harus benar. Panjang pendek, ini dengung dan lain sebagainya memang harus benar. Tapi kalau makhraj, karena tadi bahasa saya lidah itu kan kita nggak bisa ya semudah itu melipat lidah kita gitu. Ya sama, kita mau belajar bahasa Rusia kalau tidak biasa bahasa Prancis yang spellingnya itu agak susah gitu ya, maka ya tidak akan semudah itu kita melipat lidah kita, bahasanya begitu, untuk menyamakan dengan itu. Jadi maksud saya, belajar di usia berapapun kalau belajar Al-Quran rasanya tidak masalah gitu. Jadi ya contoh itu tadi saya contohkan, itu contoh nyata, beliau belajar dari mulai nol, belajar Al-Quran, sampai waktu itu belajar bareng anaknya. Jadi dia itu anaknya juga disuruh ngajar kakak saya gitu ya. Jadi anaknya juga belajar gitu. Jadi maksudnya, tapi dia tidak
tidak malu untuk belajar, ya itu tadi saja. Yang penting yang pertama jangan malu untuk belajar gitu. Jadi bukan dia terlihat baiknya nanti kan itu tadi. Jadi tidak baiknya jangan terus ngejudge gitu ya, menghukumi, oh berarti dia tidak baik, oh dia tidak bisa membaca Al-Qur'an. Kalau saya begini, ini kalau saya pribadi. Oh berarti dia belajar agamanya baru. Gitu. Kalau saya itu, kalau dia ngajinya belum fasih, berarti belajar agamanya baru-baru ini gitu. Tapi kalau ngajinya sudah fasih, berarti dia belajar agamanya sudah sejak kecil gitu. Kalau saya sih begitu. Tadi bukan ngejudge ya, saya juga bukan menghukumi, oh dia tidak pinter, bukan. Tapi ya itu tadi, kalau dia itu belajar agamanya sejak kecil, dia sudah tahu kan, dia harus belajarnya awalnya apa dulu? Al-Quran dulu yang pertama, membaca Al-Quran yang baik dulu. Itu kalau belajarnya sejak kecil. Tapi kalau belajarnya sudah agak besar, maka mungkin Al-Qur'annya dia harus menambah lagi ke ininya. Jadi bukan dia baik atau tidak baik. Seperti itu, Mas Zidan. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, oke. Terima kasih teman-teman yang telah memberikan pertanyaan. Sepertinya sudah. Dengan berakhirnya sesi tanya-jawab, berarti berakhirlah sudah kegiatan mentoring pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat tadi terkait pentingnya membaca Al-Quran dengan makhrajul huruf yang benar, terus kemudian berbagai macam hal-hal yang kita toleransikan. Kita kena toleransi yang mudah. Nah, semoga kita bisa mendapatkan semangat yang baru agar bisa coba mengaplikasikanlah tentang toleransi yang cukup sukar itu. Karena memang apa? Karena satu bacaan yang berbeda saja itu dari makhrajul huruf itu tentu dapat mengubah arti. Otomatis itu bakal mengubah kalamullah. Oke, sebelum kita tutup, mari kita membaca doa kafaratul majelis dan membaca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ala hadini ala kulli ni'matin shalihah bi barakatil Fatihah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Rabbil wali mu'minin. Amin. Terima kasih Bu Adatul Mukaromah yang telah mengisi materi ini. Saya Zidan Badruddin Yusuf dari Teknik Lingkungan ITS 2018. Mengucapkan terima kasih pada adik-adik. Selamat beristirahat, selamat melakukan tugas-tugas yang lainnya, selamat bertempur buat di kampus perjuangan ini. Sampai berjumpa kembali dari saya Enggi dari Bersarung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima Saya kasih banyak. izin ya. Sun, ya nugas-nugas.